Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama saya Hendra di channel YouTube saya Hendra Berbagi. Mohon maaf untuk beberapa video yang akan saya tayangkan, saya terpaksa akan menggunakan masker seperti ini karena untuk beberapa video yang saya buat di tengah mewabahnya virus COVID-19. Saudara, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai peluang menjadi pengusaha pengepul barang bekas atau rongsokan. Untuk pembahasan ini terlalu panjang atau sangat luas, jadi sengaja saya akan membuat video ini menjadi beberapa bagian, dan ini merupakan bagian pertama dari pembahasan ini. Semoga ini bisa bermanfaat sekaligus menjadi solusi buat Anda yang mungkin mempunyai keinginan untuk menjadi seorang pengusaha atau ingin membuka usaha baru, tetapi Anda saat ini sedang mencari-cari kira-kira usaha apa yang memiliki prospek bagus baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Saudara, ada beberapa alasan mengapa menjadi pengusaha pengepul barang bekas atau rongsokan ini menjadi salah satu usaha yang memiliki prospek sangat baik. Alasan yang pertama, kebutuhan pasar yang tinggi. Seperti kita ketahui bersama bahwa untuk hampir semua produksi barang itu menggunakan bahan baku yang didapat dari dua sumber. Yang pertama, bahan baku asli yang didapat langsung dari alam. Yang kedua, bahan baku yang didapat dari daur ulang atau recycle. Sementara kalau untuk bahan baku yang didapat dari alam, semakin lama tentunya akan semakin habis. Untuk itu akan menggunakan alternatif kedua, yaitu bahan baku yang berasal dari daur ulang atau recycle. Itulah salah satu alasan mengapa usaha ini memiliki prospek yang bagus. Alasan yang kedua, barang yang sangat melimpah. Nah, seperti kita ketahui bersama, untuk barang yang diperjualbelikan dalam bisnis ini sangatlah melimpah. Dengan kata lain, selama manusia masih ada, maka yang namanya limbah atau rongsokan itu akan selalu ada. Nah, itu alasan yang kedua. Berikutnya alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga, barang ini tidak mudah rusak. Jadi untuk barang yang diperjualbelikan di sini hampir tidak mengenal batas waktu atau expired date. Jadi barangnya tidak akan mudah rusak. Dan alasan yang keempat, barang ini sangat mudah sekali untuk dijadikan uang. Sebagai contoh, misalkan Anda memiliki 1 kilo kardus atau 1 kilo besi. Nah, kapanpun Anda ingin mendapatkan uang, Anda bisa coba membawa barang tersebut ke pengepul di sekitaran Anda. Maka seketika itu juga Anda bisa langsung mendapatkan uang. Nah, itulah saudara-saudara mungkin beberapa alasan mengapa usaha ini menjadi sangat prospek. Selanjutnya mungkin akan timbul pertanyaan seperti ini. Kira-kira persiapan apa yang dibutuhkan untuk memulai usaha ini? Nah, di sini saya akan bahas untuk persiapan memulai usaha ini. Yang pertama, modal sudah pasti. Yang kedua yaitu peralatan atau lahan. Yang pertama mungkin lahan dulu. Nah, untuk lahan Anda bisa menggunakan lahan-lahan kosong di seputaran rumah Anda. Misalkan Anda mempunyai garasi yang kebetulan tidak terpakai, Anda bisa menggunakan itu, atau lahan di depan atau di samping rumah Anda. Nah, setelah itu peralatan yang sangat dibutuhkan yaitu seperti Anda mempersiapkan alat-alat tulis seperti kalkulator mungkin. Nah, seperti alat-alat tulis yang lain. Nah, setelah itu Anda bisa mempersiapkan timbangan kecil. Timbangan kecil seperti ini. Timbangan kecil ini fungsinya untuk menimbang barang-barang untuk jenis logam. Nah, selanjutnya setelah timbangan kecil, Anda bisa mempersiapkan lagi timbangan besar seperti ini.
Nah, timbangan besar seperti ini. Nah, setelah persiapan sudah terpenuhi, lalu akan muncul pertanyaan berikutnya. Kira-kira barang apa saja yang kira-kira laku diperjualbelikan? Untuk barang-barang yang laku untuk diperjualbelikan di sini, yaitu barang-barang yang berasal dari bahan baku kertas. Yang kedua, barang-barang yang berasal dari bahan baku plastik. Yang ketiga, barang-barang yang berasal dari bahan baku logam. Selanjutnya, barang-barang yang berasal dari bahan baku besi. Dan juga yang terakhir, barang-barang yang berasal dari bahan baku beling. Nah, ini saya ulangi, jadi barang-barang yang laku itu barang yang dari kertas, dari plastik, dari logam, dari besi, dan dari beling. Nah, setelah Anda mengetahui barang-barang apa saja yang kira-kira laku bisa diperjualbelikan, selanjutnya mungkin muncul lagi pertanyaan seperti ini. Dari mana saya mendapatkan barang-barang tersebut? Saudara, untuk barang-barang tersebut bisa kita dapatkan dari untuk pengepul kecil. Untuk pengepul kecil Anda bisa mendapatkan dari tetangga Anda atau keluarga atau teman Anda, ya. Atau Anda juga bisa mendapatkan dari bengkel-bengkel atau toko-toko di seputaran Anda. Itu untuk pengepul kecil. Untuk pengepul besar Anda bisa mendapatkan barang-barang itu dari pengepul kecil. Nah, setelah Anda mengetahui dari mana barang-barang itu saya dapat, selanjutnya Anda akan bertanya, kemana sih barang-barang tersebut akan saya jual? Nah, untuk menjual barang-barang tersebut, untuk Anda pengepul kecil, Anda bisa menjual barang tersebut di pengepul besar di sekitar kota Anda. Jadi, untuk Anda yang pengepul kecil, Anda bisa menjual barang-barang tersebut di pengepul-pengepul besar di kota Anda. Untuk yang pengepul besar, Anda bisa menjual barang-barang tersebut di pabrik. Untuk jenis kertas bisa Anda jual di pabrik, besi itu bisa Anda jual di pabrik, termasuk jenis-jenis beling dan lain sebagainya. Nah, untuk jenis plastik Anda bisa menjual barang-barang tersebut di penggiling plastik di kota-kota Anda. Nah, saya kira secara ringkas untuk bagian 1 ini yang saya bahas. Untuk selanjutnya, untuk esok saya janji untuk bagian kedua saya akan membahas tentang kertas. Jadi kertas apa saja, seperti apa contohnya yang kira-kira laku. Nah, untuk itu supaya Anda tidak ketinggalan dengan berita atau informasi yang akan saya sampaikan, Anda bisa subscribe dan jangan lupa Anda bisa tekan loncengnya supaya Anda bisa selalu memantau channel ini. Sekian dari saya, salam jumpa dan salam sukses.